Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Kelas 9 SMP 11 Jember. Pada hari ini kita akan membahas kejujuran dan menepati janji. Anak-anakku semuanya, pada minggu yang lalu kalian sudah mempelajari bab 1 tentang iman kepada hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Setelah kalian mempelajari itu, tentu banyak pengetahuan yang kalian ketahui. Bagaimana kita harus membiasakan diri untuk selalu berbuat baik, mengerjakan perintah Allah, memperbanyak amal perbuatan yang bernilai ibadah. Nah, dari situ kita akan memasuki bab kedua, yaitu tentang kejujuran dan menepati janji. Sebelum kita akan membahas pengertian jujur, anak-anakku semuanya, Bulasu sampaikan, apa sih pentingnya kejujuran itu? Kejujuran itu sangat penting bagi diri kita dan orang lain. Dengan kejujuran, orang akan percaya kepada kita. Dan kepercayaan itu pastinya akan bernilai sangat berharga sekali. Kenapa? Orang akan aman terhadap diri kita. Kenapa? Karena kejujuran itu akan jadi orang percaya terhadap diri kita. Apapun yang diamanahkan kepada kita, mereka akan enak, merasa tenang apa yang diamanahkan itu. Baik anak-anakku, mari kita pelajari pengertian kejujuran. Kejujuran adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu asideku, yang artinya benar, nyata, dan berkata benar. Tidak dibuat-buat. Itu menurut bahasa. Secara bahasa Arab, asideku. Kemudian secara istilahi pengertian jujur itu kesesuaian antara perkataan, tindakan, kemudian kenyataan yang sebenarnya. Itulah pengertian kejujuran. Kalian pasti sudah sering mengatakan jujur itu hebat, jujur itu mantap. Nah, kenapa? Karena sangat berharganya lah tentang kejujuran itu. Tidak mudah untuk memperoleh kepercayaan, apalagi berkaitan dengan pekerjaan, kepercayaan orang tua terhadap kita. Tentu orang tua akan tenang ketika anaknya selalu bersikap jujur. Kemudian macam-macam kejujuran apa saja? Ya. Jujur satu, jujur dalam niat, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mewujudkan niat dalam hati melalui tindakan. Contohnya, berniat melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Sholat kita karena Allah, ibadah kita karena Allah, belajar kita karena Allah. Nantinya akan bernilai ibadah. Kemudian jujur dalam perbuatan. Itu yang kedua. Jujur dalam perbuatan bagaimana? Berkata sesuai dengan kenyataan atau tidak mengada-ngada. Seorang muslim harus menjaga lisan dari dusta, fitnah, ghibah, dan lain-lain. Kenapa? Itu adalah sifat yang harus kita hindari. Kemudian jujur dalam perbuatan. Berbuat sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Tetap melaksanakan ibadah dengan khusyuk meskipun tidak ada yang melihat. Jadi kondisi apapun, ada orang tidak ada orang, kita tetap beribadah. Itulah kejujuran dalam perbuatan. Baik anak-anakku, itu semua macam-macam kejujuran. Kemudian, dalam Al-Quran dijelaskan tentang perilaku jujur ini, yaitu di surat As-Saff ayat 2 dan 3, kemudian surat Al-Ahzab ayat 70. Silakan kalian simak dengan baik pembacaan ayat Al-Quran ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Baik anak-anakku semuanya, setelah kalian mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, yaitu surat Al-Ahzab ayat 70 dan As-Saff ayat 2 dan 3. Penerapan kejujuran dalam kehidupan bisa kalian terapkan, yaitu dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian menemukan barang. Suatu ketika kalian ke musola, semisal menemukan jam tangan punya temanmu. Kalau kalian jujur, pasti akan mengumumkan barang temanmu. Atau ketika ke kantin, kalian membeli makanan ataupun minuman. Kalian kalau punya sifat jujur, pasti tidak akan mengambil yang bukan haknya. Akan membayar sesuai dengan harganya. Nah, itulah contoh penerapan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menepati janji. Perilaku menepati janji adalah perilaku memenuhi sesuatu yang disanggupi, yang telah diucapkan dan dijanjikan. Kesediaannya kalian bahwa kalian bisa menepati janji. Itu yang dikatakan menepati janji. Kenapa pentingnya menepati janji? Karena janji itu ada yang mengatakan bahwa janji itu adalah hutang. Itu benar. Karena kita sanggup, karena kita mampu, maka kita janji. Maka kita harus memenuhi janji-janji kita itu. Al-Quran tentang perilaku menepati janji ini ada di surat Al-Imran ayat 77, kemudian surat Al-Isra ayat 34, An-Nahl ayat 91, An-Nisa ayat 120. Silakan kalian simak pembacaan surat tadi. Kalian perhatikan bacaannya yang benar. Kalian ikuti. Silakan anak-anakku semua. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilayhim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim walahum adzabun alim. Setelah kalian mendengarkan ayat suci Al-Quran tadi, kita akan bahas macam-macam menepati janji. Yang pertama, menepati janji kepada Allah SWT. Kita sebagai hambanya punya janji kepada Allah untuk selalu mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita berjanji sholat kita karena Allah, kemudian ibadah kita, puasa kita semuanya. Kita berjanji bahwa kita akan selalu patuh dan taat atas perintah Allah. Itu adalah janji kita. Terlebih ketika kita masih dalam kandungan usia 4 bulan, di situ ada perjanjian suci antara kita kepada Tuhan. Yaitu di mana kita harus menyanggupi semua perintahnya, menjauhi larangannya. Maka ingat anak-anakku, pentingnya janji kepada Allah itu. Tolong kalian ingat dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita punya janji kepada Allah untuk selalu patuh, dan janji adalah hutang. Kemudian menepati janji kepada orang tua. Kalian dari kecil sudah berjanji menjadi anak yang soleha, menjadi anak yang baik, patuh. Itu adalah janji kalian kepada orang tua. Maka karena kalian sudah menyanggupi, bersedia untuk selalu patuh, untuk itu selalu menepati janji-janji kalian kepada orang tuamu. Itu adalah kewajibanmu sebagai anak kepada orang tua. Kemudian menepati janji terhadap sesama manusia, kepada guru,
kepada teman, kepada keluarga, tetangga, siapapun yang kalian, pimpinan kalian ketika nanti kerja, kalian berjanji, maka harus kalian tepati. Kenapa? Kalian berjanji menyanggupi bahwa kalian mampu untuk melaksanakan janji itu. Untuk itu ingat, amanah itu tidak akan kesempatan itu tidak akan terulang kembali. Kalian sudah menyanggupi itu, harus kalian penuhi. Biar tidak ada beban kalian. Kalau sudah kalian menyanggupi bahwa janji kalian bahwa mampu melaksanakan itu. Nah, kemudian contoh kehidupan sehari-hari, ya, tentang janji ini, seperti kalian berjanji kepada temanmu, kalian akan belajar bersama, maka jangan buat temanmu menunggu. Atau kalian punya hutang, mau membayar, maka bayar. Jangan menghindar. Bagaimanapun apa yang kamu janjikan itu tetap akan ditagih. Ditagih Allah dan ditagih, kalau kamu sesama manusia ditagih juga sesama manusia. Nah, apa manfaatnya, hikmahnya kalau kita menepati janji? Satu, mendapat kepercayaan orang lain, memiliki banyak teman, kemudian mempererat tali saudara, tali silaturahim, mendapatkan pahala dari Allah dan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Baik, silakan kalian lihat contoh-contoh gambar-gambar yang Bu Guru sajikan, baik itu contoh kejujuran dalam kehidupan di masyarakat, di sekitar lingkungan kalian, dan contoh menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian bisa mengamalkan perilaku ini, kejujuran dan menepati janji. Karena itu penting, itu akan membentuk karakter kalian, dipercaya di masyarakat. Nah, dan tentunya akan menjadi umat yang baik menurut pandangan agama dan pandangan Allah. Sekian dulu dari Bu Lasso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.